Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original PlayStation. Oke teman-teman, kita bahas soal TIU terkait dengan analogi. Nah, hati-hati teman-teman, soal analogi yang terbaru ini ada perbedaan sedikit ya dengan soal analogi yang dulu gitu ya. Kalau sekarang itu kita diminta untuk menghubungkan objek-objek pada sebuah kalimat teman-teman. Kalau yang dulu itu biasanya kita diberikan kata-kata terus kita diminta untuk mencari pilihan jawaban yang benar gitu ya teman-teman. Jadi analogi ini yang saya kasihkan ini adalah analogi yang terbaru teman-teman, dan kemungkinan bakalan keluar di 2024. Nah, oke teman-teman, langsung aja. Ini diketahui kalimatnya yaitu telepon genggam membutuhkan baterai. Itu setara dengan apakah A. laptop membutuhkan charger, B. televisi dioperasikan menggunakan remote, C. sepeda motor membutuhkan kaca spion, D. mobil membutuhkan bensin, atau E. kereta api membutuhkan rel. Nah teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman lebih baik untuk mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi caranya teman-teman bisa pause video ini dulu, kemudian teman-teman kerjakan gitu ya sebelum melihat pembahasan gitu ya. Oke, gimana? Setuju ya? Jadi teman-teman silahkan mencoba, silahkan pause video ini lalu kalian kerjakan. Oke teman-teman, udah selesai, langsung aja kita bahas ya. Jadi teman-teman perhatikan, di sini ada kalimat telepon genggam membutuhkan baterai. Berarti kita fokus objeknya apa teman-teman? Di sini ada telepon genggam sama baterai. Nah, hubungannya apa antara telepon genggam dengan baterai ini teman-teman? Jadi hubungan antara telepon genggam dan baterai itu adalah, baterai itu merupakan apa teman-teman? Bahan bakar gitu ya. Oke, bahan bakar. Oke, langsung aja kita cek di pilihan gandanya ya, kira-kira jawaban mana yang benar ya teman-teman. Oke, yang pertama A. laptop membutuhkan charger. Oke, jadi charger ini bahan bakar laptop nggak? Sepertinya iya ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu, ini iya. Televisi dioperasikan menggunakan remote. Remote itu bahan bakar televisi nggak? Oke, ini bukan ya, berarti bukan jawabannya. Yang C. sepeda motor dengan spion ya, sepeda motor membutuhkan kaca spion. Kaca spion itu apakah bahan bakar dari sepeda teman-teman? Ini bukan. Kemudian yang D, mobil membutuhkan bensin. Apakah bensin ini bahan bakar mobil teman-teman? Iya, ini betul ya. Oke, kemudian yang E, kereta api membutuhkan rel. Apakah rel ini bahan bakar kereta api? Ya, ini bukan teman-teman. Oke, sehingga di sini jawabannya apa kira-kira teman-teman? Ya, di sini jawabannya antara A sama D. Teman-teman kira-kira masih setuju yang mana nih? Apakah A atau D? Ya, betul teman-teman. Jadi jawaban yang betul di sini adalah D. Ya, oke, jawabannya adalah D. Kenapa bisa D? Coba kalau kita telaah lebih dalam lagi teman-teman. Jadi hubungan antara telepon genggam dengan baterai itu benar. Baterai memang merupakan bahan bakar telepon genggam. Tapi kalau tidak ada baterai teman-teman ya, jadi kalau tidak ada baterai maka telepon genggamnya mati gitu ya. Oke, tapi kalau laptop dengan charger, kalau chargernya habis, kalau nggak ada charger, laptopnya masih bisa hidup nggak? Masih bisa gitu ya kan, karena ada baterainya di dalamnya kan gitu ya. Sedangkan mobil di sini perhatikan teman-teman, bensin di dalam mobil, ketika bensinnya habis mobilnya bisa hidup apa enggak teman-teman? Nggak bisa gitu ya. Ini setara dengan ini, kalau baterainya habis maka telepon genggamnya nggak bisa nyala gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Bisa dipahami nggak teman-teman di sini? Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 2 teman-teman ya. Di sini diketahui ada kalimat akar terdiri dari serabut dan tunggang, memiliki analogi dengan apakah A. pohon terdiri dari ranting dan daun, B. sepeda terdiri dari pedal dan roda, C. mobil terdiri dari matic dan manual, D. manusia terdiri dari hidung dan mata, atau E. CPU terdiri dari monitor dan mouse. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, seperti biasa teman-teman lebih baik untuk mencobanya terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman caranya pause video ini ya sebelum melihat pembahasan nanti gitu ya. Oke teman-teman, silahkan pause video ini dan langsung dicoba untuk latihan ya, untuk dikerjakan. Oke, silahkan dicoba teman-teman.
Oke, kita langsung bahas aja ya teman-teman. Jadi ini teman-teman perhatikan, di sini ada kalimat akar terdiri dari serabut dan tunggang teman-teman. Jadi objeknya ini ya, ada akar, ini serabut dan tunggang gitu ya. Jadi ini hubungannya apa teman-teman? Jadi perhatikan, jadi serabut dan tunggang ini adalah jenis dari akar gitu ya. Jenis-jenis dari akar. Jadi hubungannya adalah di sini jenis-jenis dari akar. Ini memiliki analogi yang sama dengan apa? Yang A kita lihat, pohon terdiri dari ranting dan daun. Apakah ranting dan daun ini jenis-jenis dari pohon? Oke, ini salah teman-teman, gitu ya. Oke, yang B, sepeda terdiri dari pedal dan roda. Apakah roda dan pedal ini jenis-jenis dari sepeda? Oke, ini bukan ya teman-teman. Oke, kemudian untuk yang C, mobil terdiri dari matic dan manual. Oke, mobil matic dan manual ini apakah ini jenis dari mobil? Iya, ini betul teman-teman. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang C ya, tapi kita cek dulu untuk yang D. Manusia terdiri dari hidung dan mata. Apakah hidung dan mata ini adalah jenis dari manusia? Jelas bukan ya. Oke, kemudian yang E, monitor dan mouse ini apakah jenis dari CPU? Ini juga bukan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C, karena matic dan manual itu adalah jenis dari mobil. Oke, bisa dipahami teman-teman? Mudah banget kan ya? Jawaban kalian gimana? Bener apa salah? Oke, kita cek ke soal berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nah, teman-teman, di sini kita diminta untuk mencari hubungan objek pada kalimat kertas terbuat dari serat pohon. Itu setara dengan apakah A, papan tulis digunakan dengan menggunakan spidol, atau B, sendok dan garpu adalah alat makan, atau C, tinta adalah isi pulpen, atau D, bunyi berasal dari bel sekolah, atau E, kain dihasilkan dari kapas. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman coba terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman caranya pause video ini terlebih dahulu, kemudian teman-teman mencoba untuk latihan, kemudian nanti kalau udah selesai teman-teman bisa cek pembahasannya gitu ya. Oke teman-teman, dicoba terlebih dahulu, silahkan pause video ini. Oke, gimana teman-teman? Udah ketemu? Jawaban kalian apa? Simpan dulu ya, langsung aja kita bahas. Jadi di sini diketahui ada kalimat kertas terbuat dari serat pohon. Hubungan objek pada kalimat itu apa, teman-teman? Jadi di sini ada kertas sama serat pohon, gitu ya. Oke, jadi di sini hubungan kalimatnya adalah kertas itu berasal dari, teman-teman ya. Oke, jadi ini berasal dari atau dihasilkan dari, gitu sama aja ya. Oke, kita cek untuk jawaban A. Papan tulis digunakan dengan menggunakan spidol. Di sini apakah papan tulis itu berasal dari spidol, teman-teman? Oke, ini salah, gitu ya. Untuk yang B, sendok dan garpu adalah alat makan. Apakah sendok dan garpu ini berasal dari alat makan? Ini bukan. Kan sendok dan garpu adalah alat makan, bukan berasal dari, gitu kan ya. Oke, untuk yang C, tinta adalah isi pulpen. Apakah tinta ini berasal dari isi pulpen? Bukan, kan tinta itu memang isi pulpen, bukan berasal dari isi pulpen, gitu ya. Oke, ini berarti bukan jawabannya. Yang D, bunyi berasal dari bel sekolah. Bunyi berasal dari bel sekolah. Ini berasal dari. Oke, kita simpen dulu ya teman-teman. Oke, untuk yang E, kain dihasilkan dari kapas. Kain itu berasal dari kapas nggak teman-teman? Iya, berasal dari kapas. Jadi, jawaban kemungkinan di sini adalah D atau E. Kira-kira teman-teman jawabannya apa nih teman-teman? D atau E? Oke, jawaban yang benar. Apa kira-kira teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah yang E teman-teman. Oke. Kenapa bisa E? Yuk kita buktikan teman-teman. Kita telaah satu persatu ya. Jadi di sini kertas itu dia berasal dari serat pohon ya. Nah, kalimatnya memang berasal dari serat pohon. Tapi kalau misalkan mau ditelisik lebih jauh, itu kertas itu bisa kok dibuat kalimat dihasilkan gitu ya. Selain berasal dari juga maksudnya dia itu dihasilkan dari serat pohon gitu ya. Oke, jadi dihasilkan dari serat pohon. Kalau ini bunyi, itu kan dihasilkan dari bel sekolah nggak teman-teman? Menghasilkan bel sekolah tuh menghasilkan bunyi nggak? Nggak kan, cuman berasal dari itu maksudnya tempatnya gitu ya. Kalau yang E di sini kan kain dihasilkan dari kapas, maksudnya itu ya kain itu
dihasilkan itu dari kapas gitu ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Next, kita ke soal nomor 4. Hubungan objek pada kalimat cincin merupakan suatu aksesoris yang biasa dipakai di jari. Setara dengan apakah A. Bunga itu langsung saya ambil dari tangannya. B. Saya duduk di depan kursi menghadap ke meja. C. Ani membeli kalung untuk menghiasi lehernya. D. Sepatu merupakan alat pelindung kaki. Atau E. Semua orang membutuhkan obat ketika sakit. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, teman-teman coba dulu ya biar terbiasa dengan soal analogi yang terbaru. Jadi teman-teman bisa pause video ini lalu teman-teman mengerjakan. Oke, udah siap? Oke, kalau udah siap silakan pause video ini dan kalian kerjakan. Oke, udah selesai teman-teman? Oke, jawaban kalian apa? Simpan dulu. Kita bahas dulu ya di sini ya. Oke teman-teman, di sini diketahui bahwa ada kalimat cincin merupakan suatu aksesoris yang biasa dipakai di jari. Jadi di sini cincin ya dengan jari. Berarti artinya hubungannya apa teman-teman? Jadi cincin itu adalah perhiasan yang tempatnya di jari, gitu kan ya? Oke, kita tulis perhiasan yang tempatnya di jari, gitu kan ya. Oke, sekarang kita cek untuk pilihan ganda yang A teman-teman. Bunga itu langsung saya ambil dari tangannya. Ini berarti objeknya bunga dan tangan ya. Oke, jadi bunga dan tangan itu, apakah bunga itu perhiasan yang ditempatkan di tangan? Ini bukan ya. Oke, berarti salah. Apakah yang B? Saya duduk di depan kursi menghadap ke meja. Apakah kursi itu perhiasan yang tempatnya di meja? Berarti bukan ya, karena ini alat furniture. Kemudian untuk yang C, Ani membeli kalung yang menghiasi lehernya. Apakah kalung ini adalah tempat perhiasan di leher, teman-teman? Ya, ini mungkin jawabannya ya teman-teman, tapi kita cek dulu untuk yang D, ada yang lebih ini enggak ya, ada yang lebih tepat enggak ya. Sepatu merupakan alat pelindung kaki, jadi ini sepatu itu perhiasan di kaki enggak teman-teman? Sebenarnya tempatnya benar di kaki, tapi ini bukan perhiasan ya, maka ini bukan jawabannya. Untuk yang E, semua orang membutuhkan obat ketika sakit, jadi apakah obat itu tempat perhiasan di sakit? Bukan lah ya, bukan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C teman-teman. Oke, bisa dipahami? Gampang banget ya. Oke, gimana jawaban kalian? Apakah benar? Nah teman-teman, untuk soal analogi ini kita cukup sampai 4 soal ini ya. Jadi ini adalah soal terbaru, analogi terbaru. Jadi teman-teman harus sering-sering latihan seperti ini, karena soal-soal yang dulu itu berbeda dengan sekarang gitu ya. Oke, tetap pantengin terus video channel OP ini, karena kita akan update terkait dengan soal-soal CPNS 2024. Lalu ketika teman-teman masih bingung terkait dengan soalnya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, lalu kemudian teman-teman silahkan coba latihan soal yang saya buatkan PR buat teman-teman setelah slide ini. Jadi video akhir di akhir video nanti ada soal PR buat kalian yang bisa kalian coba gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.